Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini saya akan mereview sebuah power tools dari DeWalt Gyroscopic Screwdriver. Alat ini pemberian dari kakak saya yang tinggal di California. DeWalt Gyroscopic Screwdriver ini tidak masuk ke DeWalt Indonesia. Jadi memang sangat sulit memperoleh unit ini di Indonesia. Sebelum saya review, saya pengen mengucapkan terima kasih untuk kakak saya yang sudah repot-repot menghadiahkan ini untuk saya. Thanks to Paul and Rima, this tool is very amazing, very helpful in my hobby. I hope your family is always healthy and God always makes it easy. Oke, teman-teman, kita langsung mulai saja ini unboxing DeWalt Gyroscopic Inline Screwdriver Kit. Ini tipenya DCF 682N1. Karena setahu saya ada 3 tipe untuk screwdriver inline DeWalt ini. Mari kita buka. Pas saja di dalamnya. Ini adalah buku petunjuknya, pasti berbahasa Inggris. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Ini ada 3 tipe DCF 680. Jadi untuk yang tipe 680 ini toolsnya ini bisa kita tekuk gitu ya, kita lipat sehingga mirip dengan model yang konvensional seperti di Indonesia. Lalu ada lagi tipe DCF 681, dia inline. Juga yang tipe di bawahnya 682 juga inline. Yang saya review ini adalah tipe DCF 682. Ini model docking, ininya chargernya agak-agak mirip lah, tapi memang secara build quality ininya sih lebih rapi ya kalau yang dari USA itu. Nah, di sini 8 volt maksimal, jadi memang voltase baterainya adalah 8 volt Li-ion charger. Nah, inputnya adalah 120 volt AC. Jadi memang ada perbedaan untuk listriknya, voltasenya. Kalau di kita Indonesia itu kan memakainya yang 220 volt. Nah, alat ini menggunakan listrik input daya 110 volt, 120 volt maksimal. Makanya akhirnya saya menggunakan ada stabilizer ini. Di sini ada 110 volt, ada 220 volt. Saya nanti akan colokkan charger itu ke sini. Nanti akan seperti ini, teman-teman. Kalau nggak stabilizer, pakailah step down. Murah kok itu, kalau beli paling ada yang 100.000, ada yang 80.000 di marketplace ya. Setelah charger, kita ke baterai. Ini baterainya ya. Maksimal. Berikutnya adalah unitnya. Ini teman-teman. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Kita coba ya. Nah. Jadi DeWalt Gyroscopic ini memiliki fitur antara lain satu. Ininya adalah hex, tapi ini hex universal, 1/4 seperti yang ada di Indonesia, sama. Kemudian dia ada indikator baterai. Ini kemarin sudah saya coba, sudah saya charge full. Jadi ini 3 full. Ini juga, wah kalau build quality mas jangan ditanya kalau DeWalt. Apalagi DeWalt di sana.
Diode gyroscopic ini tidak memiliki tombol kecepatan di triggernya. Jadi ini triggernya hanya on dan off saja. Nah, bagaimana cara menggerakkan ini? Bagaimana agar ini berfungsi? Dia tinggal ditekan ini, kita miringkan ke kanan atau ke kiri untuk membuka skrup. Jadi kalau kita geser ke kanannya sedikit, ya dia putarannya RPM-nya rendah. Semakin ke kanan, semakin cepat. Begitupun untuk membuka skrup ke kiri. Nah, inilah teknologi yang dinamakan dengan gyroscopic. Saya sendiri membuka di Google akhirnya. Jadi gyroscopic itu adalah sebuah alat sensor yang dipakai untuk melacak rotasi atau perputaran suatu perangkat berdasarkan gerakan. Jadi di dalam alat ini, di Volt ini, ada sebuah sensor yang berfungsi untuk membaca gerakan tangan kita. Kalau kita on-kan ini, kita geser ke kanan, maka sensor itu akan membacanya lalu memberikan perintah kepada motor untuk apa namanya, ya, untuk berputar. Kemudian ini unitnya teman-teman ya. Ini kita lihat tipenya DCF 682 cordless screwdriver. Dia 8 volt maksimal dengan RPM 430 rotasi per menit. Nanti kita akan uji dengan RPM meter. Nah, sebelum lanjut ini ke sini, ini juga saya mau unboxing ini. Ini DeWalt screwdriving bit set. Jadi isinya 45 pieces. Juga dari sana, tapi kalau saya lihat ini juga made in-nya China, sama-sama made in China. Jadi DeWalt China yang dijual di USA. Lalu ini sangat lengkap sekali. Ini ada seperti ini, saya kurang ngerti ini apa ini fungsinya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu ya silahkan tulis di komen. Lalu ini ada bintang 5, ada yang plus, minus. Sangat lengkap. Jadi ini namanya TOF case, connectable case system. Jadi dia bisa ditumpuk-tumpuk. Ada berapa gitu kalau kita memang koleksi lengkap alat ini. Mungkin teman-teman bisa dengar ya, mic-nya saya deketin. Pada saat kita menekan tombol ini, dia belum berputar, tapi ada getaran di dalam DeWalt gyroscopic ini. Sangat halus ya, karena mungkin RPM-nya rendah. Lalu kita akan uji berapa RPM. Jadi ke kiri maupun ke kanan sama-sama 450 RPM. Kemudian kita ukur berapa voltase baterainya. Ya, 7,9 volt. Jadi ya 8 volt ya. Setengah kilogram. Memang ringan sekali, tapi solid. Teman-teman, jadi mengecasnya kita jangan lupa kalau mempunyai tools yang 110 volt ya, kita harus punya semacam step down atau stabilizer. Ini bekas komputer saya, ini udah nggak dipakai, untung masih berfungsi. 110 volt sampai dengan 220 volt. Untuk meyakinkan kita ukur dulu ya. 223. Ini 110.
112. Oke. Jadi kita masukkan ke sini. Lalu ini kita charge. Nanti pada saat penuh dia akan berhenti merahnya, nyala merah terus, tidak berkedip. Oke, teman-teman, kita akan coba pengujian seberapa praktis DeWalt screwdriver ini dipakai untuk mulai yang ringan-ringan dulu ya, untuk pemasangan yang seperti ini. Cukup dipencet saja, geser kiri. Itu pun ini. Sangat praktis ini untuk alat-alat listrik, jadi tidak overpower gitu ya. Dulu sebelum punya alat ini kan saya kalau males nyekrup dengan obeng ya saya gunakan ini. Ya kan begitu besarnya, berat. Walaupun bisa juga. Tapi kalau kita bicara praktis, saya mengacungkan jempol untuk ini. Mantap. Sangat praktis ya teman-teman ya. Misalnya juga kita akan membongkar sebuah power tools. Ya kan? Sangat praktis ya masangnya. Kita bisa perlambat, percepat. Misal kita akan membersihkan meter saw ini ya, cukup ditekan, geser ke kiri, kan, geser ke kiri. Ringan, ergonomis. Ini ada sebuah triplek teman-teman ya, 15 mili. Saya akan coba masukkan skrup panjang 4 cm dan 5 cm dengan menggunakan DeWalt gyroscopic screwdriver ini. Mampukah dia? Kita lihat. Saya juga belum pernah mencobanya. Lancar loh, tanpa dibor. Masuk dalam untuk multiplek, bukan kayu solid. Ini skrup panjang 5 cm. Nah, sekarang kita coba buka. Kita juga bisa mengaturnya untuk RPM-nya dengan menggerakkan tangan kita. Ini pelan, kencang, pelan. Kita masukkan lagi pelan, kencang. Berikutnya saya akan coba untuk kayu solid. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan karena ini sudah over ya.
Toh pada dasarnya setiap pekerjaan kita untuk di woodworking itu sebelum penyekrupan pasti dibor terlebih dahulu. Kalau dibor udah pasti ini kuat. Nah, kita akan coba nih untuk paku 4 cm tanpa dibor. Kuat tapi dia tidak terlalu masuk ya. Ya, berhenti. Saya akan coba bagaimana kalau ini dibor terlebih dahulu. Saya ada ini Bosch, karena ini mata bornya punya hex untuk catnya, jadi enak. Ini tinggal masuk begini teman-teman. Tambah enteng, apalagi nanti kalau kita countersink pasti lebih bagus lagi. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah menguji alat ini, DeWalt Gyroscopic Screwdriver. Kita uji dengan tachometer digital, lalu kita juga menguji langsung praktek untuk pemasangan di listrik ya. Kabel, pemasangan kabel sangat praktis. Juga tadi kita sudah mencoba untuk memasang bracket TV ya. Itu karena itu lokasinya juga sempit antara TV dan tembok, ya alat inilah cocok menurut saya. Untuk ke multiplex tidak ada masalah, apalagi kita terbiasa dengan penyekrupan itu pasti didahului dengan pengeboran dan countersink. Jadi alat ini juga masih mampu. Untuk kayu solid tadi kita sudah lihat ya, masih bisa walaupun berat memang, karena ini bukan peruntukannya untuk kayu solid saya pikir. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa DeWalt Gyroscopic Screwdriver ini sangat worth it, sangat praktis, ringan. Jadi untuk penyekrupan di lokasi-lokasi yang sempit, yang tidak bisa dilakukan oleh alat ini, kita bisa pergunakan DeWalt Gyroscopic ini. Kemudian secara fitur juga lengkap, dia mempunyai LED, baterai juga menurut saya cukup hemat ya, belum berkurang loh. Tadi kita sudah uji untuk pengujian yang tadi. Kemudian dengan teknologi gyroscopic ini juga sangat praktis. Kekurangannya satu adalah voltase charger ini 110 volt, karena memang alat ini hanya dijual di USA, di Amerika. Kecuali DeWalt mungkin akan memasukkan ke Indonesia, pasti dia akan merubah voltase ini menjadi 220 volt. Baiklah teman-teman, sekian review DeWalt Screwdriver Gyroscopic. Semoga video ini bermanfaat. Tapi barangkali ada teman-teman yang berminat dengan DeWalt tipe ini atau tipe apa saja yang belum masuk ke Indonesia, kami akan coba bantu. Silahkan tulis di komen atau mungkin langsung ke WA saya, nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video dari saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.